Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto. Kalau di depan saya ini kebetulan ada dua mantan Menteri Perdagangan dan satu mantan Menteri Keuangan. Jadi kalau menyapanya agak bingung saya nih. Kalau saya sebut sajalah Bapak Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Bapak Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita, dan Bapak Menteri Keuangan Khatib Basri. Dan tentu senior kita Bapak Theo Sambuaga dan senior kita di bidang media Bapak Primus. Jadi isinya ini senior dan super senior lah gitu kalau ada istilah itu. Tentu pertama-tama kita manjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan kesehatan, kesempatan untuk ikut merayakan Investor Daily Summit dan tentu kehadiran dari perkuatan salah satu media nasional kita yang kita banggakan dan kita harapkan untuk terus berkembang dan maju bersama dengan bangsa dan negara ke depan. Pada kesempatan ini saya melihat judul di depan ini mungkin ada juga yang bertanya-tanya, apakah artinya optimism in uncertainty? Kalau bahasa lainnya sering dipakai adalah cautiously optimistic. Optimis tapi juga waspada. Dalam sektor jasa keuangan, istilah yang kerap dipakai adalah normal siaga. Kondisinya normal, tapi ada kesiagaan yang harus kita lakukan karena ada persoalan besar atau risiko transmisi dari persoalan besar itu kepada apa yang otherwise dikatakan normal. Nah, ini yang ingin saya lihat dalam perspektif seperti itu, supaya kita tidak mengacaukan antara di mana persoalan itu terjadi dan bagaimana perkembangan yang ada di perekonomian Indonesia dan kemudian apa yang harus disiagakan untuk menjaga transmisi dari risiko-risiko tadi itu. Saya mengikuti pendekatan yang dilakukan Pak Erlangga, yaitu pertama menjelaskan perkembangan ekonomi global, tapi sangat singkat, saya tidak akan pakai slide. Kalau kita melihat kondisi ekonomi global saat ini seperti layaknya yang disebut dengan badai. Hanya memang banyak yang bertanya, apakah ini badai topan, apakah ini hurricane atau typhoon, atau apa yang disebut dengan perfect storm. Kalau perfect storm itu adalah beberapa badai terjadi sekaligus. Nampaknya skenario perfect storm ini yang mungkin akan makin terjadi probabilitasnya ke depan. Apa itu perfect storm? Dalam konteks perekonomian global, yaitu adalah tiga hal menjadi satu. Yaitu inflasi tinggi, yang bahkan untuk beberapa negara maju tertinggi 30-40 tahun sepanjang perkembangan ekonomi mereka. Kedua adalah resesi, menuju resesi, apakah itu technical recession atau effective recession, tapi intinya adalah resesi pada saat inflasi terjadi. Dan ketiga, yang menjadikan ini perfect storm, karena ada aspek unpredictability-nya yang luar biasa, yaitu kondisi geopolitik. Yang dulu dan bahkan sampai sekarang, kalau belajar teori ekonomi, bagian nomor 3 ini tidak ikut diajarkan. Karena ini bukan bagian dari ekonomi mestinya. Tapi ternyata itulah yang saat ini paling besar faktor
penyebab ketidakpastiannya, sehingga menjadi perfect storm. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama, berapa dahsyat, dan berapa besar dampaknya. Itu yang kita katakan tidak tahu pasti, unpredictable and uncertain. Tapi bahwa ada badai dan kemungkinan perfect storm nampaknya hampir pasti. Itu ya. Nah, cuma kalau dalam perspektif otoritas jasa keuangan sebagai regulator dan tentu bagian dari keseluruhan sistem menjaga stabilitas sistem keuangan, tentu yang kita lakukan bukan sekedar mencermati, memantau, dan apalagi menyesali apa yang terjadi pada kondisi global yang memang tingkat uncertainty-nya itu tinggi. Tapi justru melakukan berbagai pembahasan, koordinasi, komunikasi untuk dapat memitigasinya. Termasuk dengan apa yang disebut dengan langkah-langkah stress test terhadap skenario-skenario yang kemungkinan terjadi. Sehingga kita tidak panik dan tidak lengah terhadap risiko-risiko tadi itu. Tapi setelah itu, maka kita fokus kepada agenda utamanya. Karena agenda mencermati kondisi global itu bukan agenda utama Republik Indonesia. Agenda utama Republik Indonesia adalah bagaimana memperkuat dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Itu agendanya. Bukan mencermati dan jadi ahli perakiraan atau ahli nujum mengenai apa yang terjadi di ekonomi dunia. Kalau itu kita cukup lihat bagaimana risiko-risikonya dan melakukan stress test dan kemudian antisipatif. Sudah, itu. Nah, sekarang bagaimana ekonomi Indonesia? Ekonomi Indonesia sendiri kita lihat dan tadi juga terpapar dengan beberapa slide jelas sekali, dari kacamata pertumbuhan ekonomi tetap terjaga baik. Maupun dari segi berbagai perakiraan, berbagai outlook yang diterbitkan oleh sejumlah lembaga multilateral, internasional maupun berbagai analis. Semua menyatakan tetap akan tumbuh terjaga di kisaran atau bahkan di atas 5% untuk tahun ini dan tahun depan. Sekalipun terjadi badai tadi itu. Itu adalah fakta yang penting untuk kita catat. Yang kedua, sentimen positif tetap terus terjaga. Termasuk apa yang dilihat sebagai sentimen dari industri manufaktur yang disebut dengan PMI, yang tetap berada di atas 50 menunjukkan optimisme yang sehat. Nah, yang paling penting lagi adalah Indonesia secara keseluruhan ekonominya tetap menjalankan agenda reformasi yang kuat. Sekalipun kondisi berat tadi, kita tadi disampaikan oleh Pak Menko, tetap menjalankan langkah untuk mengurangi subsidi BBM yang memang menimbulkan risiko berlebihan yang sangat besar kalau tidak diatasi. Dan itu dilaksanakan. Dan kita berhadapan dan mitigasi dengan risiko inflasinya yang insya Allah bisa dapat semakin dikendalikan setelah 1-2 bulan ini lewat. Lalu tadi ada disebutkan agenda besar untuk reformasi di sektor real, penerapan secara konsisten di level operasional untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak sekali yang sudah diputuskan dan harus dioperasionalisasikan dengan efektif. Dan langkah-langkah menghadapi inflasi juga ternyata berhasil. Dalam arti inflasi walaupun naik tetap terkendali dengan baik. Dan yang terakhir yang kami juga di sektor jasa keuangan akan terus mendukung yaitu agenda hilirisasi, peningkatan nilai tambah industri dan bagaimana menciptakan lapangan kerja dan menciptakan rantai pasok yang lebih utuh di dalam negeri bagi berbagai produksi sumber daya alam, baik mineral maupun pertanian. Nah, bagian ini berbeda dengan bagian yang pertama tadi adalah uncontrollable dan unpredictable untuk yang badai dunia. Kalau yang ini controllable dan relatively
predictable. Itu. Sehingga kita fokus di bagian sini. Nah, sekarang bagaimana kesiapan industri jasa keuangan? Dalam hal itu tentu kami bisa laporkan dengan satu kalimat, sudah pulih dari kondisi pandemi dan siap dan siaga untuk siap melanjutkan dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan siaga untuk menghadapi risiko transmisi dari ekonomi global yang semakin berat itu tadi. Jadi kalau ditanya dalam konteks industri dan sektor jasa keuangan secara keseluruhan, sudah recover dari pandemi dan siap untuk dukung pertumbuhan serta siaga menjaga transmisi. Bagaimana hal itu dibuktikan? Mulai dilihat dari kredit perbankan yang akan tetap tumbuh perkiraannya sampai akhir tahun ini di kisaran 10%, dan memang besaran dari modal kerja akan lebih dominan di 12-13% berbanding di 8-9% untuk investasi. Tapi saya rasa itu sejalan dengan konteks pemulihan ekonomi kita. Demikian juga dalam konteks perusahaan pembiayaan, nilai outstanding dari piutang meningkat terus sekitar 9% dalam tahun ini. Peningkatan dana di pasar modal juga terus terjaga, dan bahkan tahun ini nampaknya jumlah IPO di pasar modal kita akan mencapai rekor tertinggi. Lagi-lagi, sekalipun kondisi yang berat tadi. Untuk kredit restrukturisasi yang semula beberapa tahun lalu karena pandemi merupakan beban tersendiri, secara menyeluruh sudah turun hampir 40% jumlah totalnya dibandingkan sebelumnya. Hanya 1-2 sektor industri yang memang memerlukan perhatian khusus dan utamanya untuk di wilayah tertentu yang mungkin membutuhkan relaksasi ataupun penyesuaian lebih lanjut. Namun secara menyeluruh, sejalan dengan kondisi kesehatan perbankan dan lembaga pembiayaan tadi, maka sudah dikatakan pulih. Jadi itu secara menyeluruh yang dapat saya katakan tanpa menjadi terlalu rinci. Nah, sekarang agenda reformasinya untuk sektor dan industri serta otoritas jasa keuangan sendiri itu apa? Agenda besar dari reformasi sektor jasa keuangan adalah yang saat ini kita sedang bahas dan matangkan, tertuang dalam Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan P2SK. Di situ akan dibuka berbagai jenis industri, bidang, sektor jasa keuangan yang sebelumnya tidak ada atau dikelola belum maksimal, optimal untuk diperkuat dan dikembangkan mendukung perekonomian nasional. Ini reformasi besar, yaitu Omnibus Law untuk sektor keuangan di tataran nasional. Di tataran otoritas jasa keuangan sendiri, kami sedang melakukan proses transformasi secara cepat untuk membentuk OJK yang semakin terintegrasi dan berintegritas. Jadi pengalaman dari beberapa waktu lalu di mana pengawasan, di mana pengaturan pelayanan juga terkesan terkotak-kotak seperti suatu pendekatan yang berbeda-beda, saat ini diperkuat, diintegrasikan. Dan juga perkuatan dari kekurangan SDM, resources, IT dipenuhi. Dan nanti minggu depan kami duduk sebagai Ketua OJK dan seluruh anggota Dewan Komisioner 3 bulan ini, dapat dikatakan agenda reformasi OJK internal tadi telah dipenuhi setidaknya 50%. Dan sisanya kami akan lakukan lebih lanjut dan juga sejalan dengan Undang-Undang P2SK tadi sehingga kelembagaannya juga diperkuat. Lanjut lagi adalah tentu otoritas jasa keuangan mengingatkan bagaimana kesiagaan yang tadi kami sampaikan di depan untuk terus industri jasa keuangan memantau, memastikan ketersediaan likuiditas baik untuk antisipasi potensi risiko maupun dalam kaitan melaksanakan fungsi intermediasi dari lembaga jasa keuangan.
juga meminta seluruh industri jasa keuangan untuk semakin mencermati risiko pasar, termasuk exposure terhadap surat-surat berharga dan tentu valuta asing. OJK juga meminta lembaga jasa keuangan untuk mencermati perkembangan risiko kredit dan pembiayaan di sektor-sektor yang memang tadi disampaikan oleh Pak Menko memiliki sensitivitas terhadap perkembangan global itu, sehingga alokasi dan proporsinya tidak berlebihan sehingga menyulitkan kondisi menjaga kesehatan secara keseluruhan. Itu yang kami ingin sampaikan pada kesempatan ini. Esensinya adalah kita tahu persis apa yang perlu dilakukan sebagai fokus utama dan terus fokus kepada langkah-langkah reformasi dan pembenahan yang ada di lembaga, dalam hal kami adalah Otoritas Jasa Keuangan. Namun kita juga terus melihat, memantau bagaimana perkembangan global, dan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Erlangga, kita tidak tahu persis apa yang terjadi dengan perang di Ukraina, tapi kalau lihat dari stres test yang kami lakukan, sudah sampai kepada perang yang lebih melebar dan seterusnya dan seterusnya. Sebab dengan begitu kita justru antisipatif ketimbang mewaspadai semata-mata. Dan tentu terakhir, mari kita berdoa supaya keadaan tidak semakin buruk dan memberikan dampak yang negatif kepada kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.